Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kenalkan nama saya Ahmad Khalil Baidawi. Hmm, kalau ini terlalu baku ya. Oke, karena di sini temanya membangun kepercayaan diri atau trust pada diri sendiri. Itu kita menggunakan bahasa yang non formal atau tidak baku. Tentunya kata saya akan dimubah menjadi kata aku. So, kita lanjut di public speaking kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama aku Ahmad Khalil Baidawi. NIM aku adalah 2023310091. Aku selaku mahasiswa Universitas di Bina Insani yang menjalani tugas UTS di semester 5. Nah, tugas UTS ini tentunya berketepatan pada mata kuliah keterampilan berkomunikasi. Dan tentunya kalian udah ngeliat semuanya. Yang dimana tema dari tugas ini ialah how to public speaking. Oh, di sini karena public speakingnya itu membangun kepercayaan diri dan kredibilitas, tentunya aku akan menggunakan bahasa sehari-hari yang aku gunakan atau bahasa yang bisa membangun kepercayaan diri. Oke, daripada panjang lebar, perkenalan dan sebagainya, kita langsung cekidot. Pada slide kali ini, itu ada beberapa poin yang ada di public speaking atau presentasi. Tentunya ada 3 poin yang sangat penting untuk teman-teman semuanya pahami atau teman-teman semuanya gunakan 3 poin ini atau bahasanya kalau dalam hukum agama ini itu adalah afdol yang tidak boleh ditinggalkan gitu dan tidak boleh dilalaikan. Ada 3 yaitu salam dan ucapan terima kasih, kemudian ada perkenalan diri, dan kemudian ada pengenalan topik. Di sini tadi contohnya salah satu salam dan kemudian aku juga tadi nggak ada beberapa poin ucapan terima kasih. So contohnya itu seperti eh, terima kasih kepada kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat sehat dan sehat walafiat sehingga dapat bla 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 bla. Kemudian ada beberapa terima kasih kepada dosen terkait, kepada yang terhormat, tokoh masyarakat, kemudian guru-guru dan teman-teman semuanya gitu. Itu beberapa ucapan terima kasih yang digunakan. Jadi ucapan terima kasih ini bukan hanya di closingan saja juga tentunya ada juga di openingnya gitu. Kemudian ada perkenalan diri yang seperti tadi aku kenalin siapa aku, kemudian aku lagi mau ngapain, kemudian aku di mana gitu. Itu aku kenalin semua ke teman-teman semuanya. Kemudian ada beberapa kemudian poin ketiga itu ialah pengenalan topik atau presentasikan judul. Nah, tadi judul udah berapa karena judul itu sangat penting. Kemudian ada beberapa aspek yaitu memberikan konteks dan topik presentasi. Oke, lanjut aja daripada panjang lebar, kita ke poin selanjutnya. Nah, di sini ada struktur konten yang udah aku buat untuk how to public speaking dan bagaimana caranya mengatasi kepercayaan mengatasi bagaimana caranya membuat kita percaya diri dan kredibilitas. Tentunya ada 4 poin yang biasanya kita harus tahu gitu. Yang pertama ada memahami public speaking, teknik vokal, struktur presentasi, dan mengatasi rasa gugup. Di sini memahami public speaking. Jadi definisi dan pentingnya public speaking itu apa sih gitu. Jadi kalian tuh harus harus tahu dulu sebenarnya public speaking itu untuk apa gitu. Jadi public speaking ini untuk apa gitu. Di sini kan public speaking aku itu untuk eh, tadi bagaimana caranya merepresentasikan kepercayaan diri. Jadi tentunya public speaking ini untuk personality gitu, untuk kenalan, introduce myself atau sharing session mungkin yang beberapa personal. Nah, untuk konteks yang profesional aku nggak gunain di presentasi kali ini. Aku menggunakan personal gitu. Kemudian ada teknik vokal
yaitu menguasai kontrol, volume, pola intonasi. Jadi di public speaking itu atau presentasi itu, presenter itu harus penting mengontrol, manage volume suaranya ya, kemudian pola intonasinya, artikulasinya yang jelas yaitu a i u nya, a i u e o nya. Kemudian tentunya nada yang digunakan itu harus seimbang, itu harus tahu. Jangan tiba-tiba dari dia tinggi tiba-tiba rendah. Itu kan sangat eh, tidak sangat tidak enak didengar oleh audiens gitu. Kemudian tentunya teknik vokal ini untuk menyampaikan eh, beberapa aspek-aspek yang akan dipahami oleh audiens. Dan kemudian poin ketiga itu struktur presentasi, itu mengikuti format, mukaan konten yang tadi aku udah jelasin, menggunakan konten pidato. Kemudian lanjutnya poin keempat itu mengatasi rasa gugup. Nah ini strategi praksis untuk membangun percaya diri dan mengelola rasa takut panggung selama presentasi. Nah itu ada beberapa tips dari aku untuk mengatasi rasa gugup. Yang pertama tentunya sebelum kita menjadi presenter itu kita mengaca, teman-teman, mengaca terhadap kamera. Ini aku anggap sebagai cermin gitu. Kemudian aku ngomong, berbicara, public speaking di cermin tersebut. Sebelum berbicara biasanya aku akan melakukan teknik yang namanya melemaskan mulut seperti begini, begini, begini gitu. Itu aku gunain guys. Di itu cara-cara aku untuk ngasih rasa gugup ya. Kemudian lanjut ada teknik dan contoh. Selanjutnya ada teknik contoh, ini ada teknik vokal, itu menggunakan volume untuk kejelasan tanpa berteriak. Nggak mungkin dong tiba-tiba dalam presentasi, dalam public speaking kalian nadanya tinggi tinggi. Nah itu mungkin audiens kesannya akan lebih takut gitu, tiba-tiba tidak ada tragedi apa, presenter itu menggunakan volume yang tinggi, jadi volume itu stabil, atau uh, menggunakan volume yang stabil gitu, tergantung apa yang dia presentasikan. Kemudian menggunakan intonasi untuk menekan poin utama dan praktikan artikulasi kata yang jelas. Itu poin-poinnya. Dan ada format struktur. Ya di sini tentunya ada opening, kemudian uh, bagaimana caranya kalian membawa audiens, apa isinya, apa manfaatnya, gimana audiens caranya tertarik pada presentasi Anda gitu. Presentasi kalian gitu. Kemudian kesimpulan yang mudah diingat. Dan yang terakhir itu ada metode praktik yang tadi aku jelasin, sesi latihan teratur, latihan pengontrol pernapasan, pertahanan kontak mata terhadap audiens. Nah, jadi sebelum audiens kita juga bisa melakukan pelatihan itu, yaitu tentunya dengan bercermin atau mungkin teman-teman bisa record dan melihat kamera gitu. Dan lanjut itu mengatasi rasa gugup saat presentasi, yang penting ada persiapan, preparing sebelum jalannya presentasi gitu. Kalian melakukan konten atau tadi bercermin di kaca atau mungkin ada sesi pelatihan terhadap teman kalian gitu. Kemudian yang kedua ada teknik fisik. Teknik fisik ini tentunya terhadap pola pernapasan dan visualisasi positif dan pose yang kuat gitu. Kemudian yang terakhir ada strategi mental. Fokus pada pesan Anda, bukan pada diri Anda sendiri, dan ingat audiens ingin Anda itu berhasil gitu. Jadi audiens tuh nggak pengen Anda tidak bisa menyampaikan pesan yang tidak sampai pada audiens. Audiens tuh pengen mendengarkan pesan yang tersampaikan oleh audiens. Cuman itu balik lagi ke Anda atau ke kalian. Bagaimana Anda menjadi public speaking atau presenter yang baik. Oke, kita lanjut. Sini ada kekuatan dan tantangan presentasi. Yang penting kekuatan alami ya suara yang jelas, pengetahuan konten yang baik, antusiasme yang tulus untuk topik, dan kemauan untuk meningkatkan. Kemudian ada tantangan umum, yaitu rasa gugup, berbicara terlalu cepat, kurangnya kontak mata, dan penggunaan gerakan yang terbatas.
Ada rintangan potensial tentunya, itu kendala waktu, masalah teknis, pertanyaan yang sulit, dan keterlibatan audiens. Peluang peningkatan bergabung dengan klub bicara, ini salah satu. Jadi contohnya itu aku sudah mengimplementasikan beberapa mengikuti organisasi. Ini ada beberapa teknik efektif yang aku bawakan untuk teman-teman, dan ada beberapa teknik yang tidak efektif. Nah, teknik efektif itu tentunya ada struktur yang jelas, visual yang menarik, penyampaian percaya diri, interaksi dengan audiens. Struktur yang jelas, kalian tuh harus jelas gitu. Presentasi, tema yang kalian bawakan itu nyambung, nggak tiba-tiba dari A itu tiba-tiba ke Z. Kemudian visual yang menarik. Di sini mungkin nextnya kalau ada beberapa audiens di panggung, tentunya kalian harus berpenampilan yang menarik, jadi penampilan yang enak dipandang. Mungkin kan kalian pakai kolor doang presentasi gitu kan. Kemudian ada penyampaian percaya diri. Kalian sebelum menyampaikan sesuatu, menyampaikan aspirasi atau informasi sesuatu, kalian itu harus percaya diri. Informasi atau penyampaian yang akan kalian sampaikan itu tercapai pada pendengar. Nah, itu poin satunya tuh. Kemudian interaksi dengan audiens. Di sini karena aku record gitu. Itu interaksinya ya bagaimana caranya aku menganggap bahwa aku sedang berinteraksi oleh audiens gitu. Kemudian ini ada teknik tidak efektif, ya salah satunya membaca slide. Itu membaca slide oke, cuman jangan terlalu kelihatan baca. Itu ada beberapa poin-poin yang emang harus kalian jelaskan dengan menurut kalian masing-masing. Kemudian suara monoton, ya suara ngebaca, baca buku gitu, itu kan nggak ini juga, nggak enak juga didengar. Informasi yang berlebihan dan tentunya mengabaikan audiens. Jadi kalian harus harus lihat nih sikon kondisi yang ada di panggung itu seperti apa, audiensnya seperti apa gitu. Nah, mungkin saat audiens sibuk dengan panggungnya sendiri, kalian kalian punya panggung, audiens punya panggung. Nah, itu gimana caranya kalian harus memfokuskan audiens pada materi atau presentasi yang kalian bawakan. Tentunya gitu. Kalian harus tahu kondisi audiens pada saat itu. Oke, selanjutnya ini ada metrik presentasi utama. Ini eh, apa? Poin-poin yang ada di eh, tugas aku itu tadi ada 7 menit, mungkin ini lebih, maaf. Kemudian 10 sampai 15 slide, dan audiensnya insya Allah nonton 20 atau 30 gitu. Kemudian tingkat kepercayaan diri itu 75. Ini tujuan konten, satu pesan yang jelas per slide, bukti dan contoh pendukung, dan kesimpulan yang mudah diingat. Dan tujuan tujuan penyampaian itu peranakan kontak mata 70%, gunakan nada vokal yang bervariasi, tadi aku udah jelasin. Kemudian indikator keberhasilan, partisipasi audiens yang aktif, pemahaman yang jelas terhadap pesan, kemudian umpan balik dan pertanyaan positif. Mungkin kalau ini sebuah panggung ya teman-teman, teman-teman boleh bertanya kepada aku, pertanyaan apapun itu, whatever, aku akan jawab. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ini daftar periksa persiapan presentasi, konten siap dan telah dipraktikan, bantuan visual disiapkan dan diuji, waktu periksa dalam batasan, pertanyaan antisipasi dan jawaban disiapkan, peralatan periksa dan cadangan siapkan, kepercayaan diri ditingkatkan melalui berikan positif. Ini mungkin tahap-tahap ini karena sifatnya bukan di panggung, ini recording gitu. Nah, aku menyiapkan konten, bantuan visual yang disiapkan dan diuji, kemudian waktu diperiksa dalam batasan. Nah, pertanyaan antisipasi yang dijawab ini nggak ada aku. Kemudian peralatan diperiksa itu peralatan seperti recordingnya, OBS ya segala macem, itu aku periksa. Kemudian tentunya yang paling penting ya percaya diri ditingkatkan melalui pikiran positif. Pikiran positif itu hadir pada orang-orang yang sering membaca, karena orang yang membaca itu ialah orang yang membaca itu mempunyai atau memiliki kosakata
eh, apa orang yang rajin membaca itu memiliki perpustakaan kosakata yang sangat banyak. Ya, mungkin dari poin-poinnya itu tadi sudah aku sampaikan, yang dimana dari yang penting adalah yang pertama, poin-poin penting dalam dalam public speaking itu tadi, poinnya harus jelas, kemudian artikulasi, kemudian penyampaian isi yang dipresentasikan, dan tentunya eh, apa tentunya kondisi audiens. Oke, mungkin mohon maaf karena ini juga udah malam teman-teman, ada beberapa kalimat yang tidak bisa saya ungkapkan karena limit kata-kata. Terima kasih atas waktunya, terima kasih Bapak dosen karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Ahmad Khalil Baidawi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.